Hai geng, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu dan jangan lupa subscribe. Wow, to the point sekali. Nah, dapat kita lihat di sini nilai kelembapan di sini 71%, suhunya 33 derajat Celcius. Maka hasil pada serial monitor dan hasil pada LCD sudah sama. Kita berhasil mencetak hasil bacaan sensor pada LCD. Nah, tadi adalah preview hasil dari project yang akan kita kerjakan hari ini. So, seperti apa dan bagaimana caranya? Cekidot. Pertama-tama kita perlu menyiapkan LCD-nya. Nah, LCD yang digunakan di sini adalah LCD 16x2 beserta modul I2C. Nah, untuk teman-teman yang ingin membeli LCD seperti ini, saya sarankan untuk membeli yang sudah include bersama modul 2C, I2C. Nah, kenapa? Karena di sini dapat kita lihat terdapat banyak pin yang perlu kita hubungkan apabila kita tidak menggunakan modul ini. Sedangkan saat kita sudah menggunakan modul, kita hanya perlu menghubungkan 4 pin saja. Yang itu adalah pin GND, VCC, SDA, dan SCL. Selanjutnya kita membutuhkan papan mikrokontrol. Nah, papan mikrokontrol yang saya gunakan di sini adalah Arduino Uno. Untuk teman-teman sebenarnya bebas ingin menggunakan papan mikrokontrol apa saja dari Arduino, tapi yang saya pegang di sini saat ini adalah tipe Arduino Uno R3. Selanjutnya kita membutuhkan kabel jumper. Nah, kabel jumper ini berfungsi untuk menghubungkan antara LCD dan Arduino, di mana kita menggunakan kabel jumper berjenis female to male. Ini adalah kepala untuk female-nya, di mana tidak memiliki pin, dan ini kepala untuk male-nya yang memiliki pin. Nah, pin ini akan kita hubungkan ke Arduino-nya, sementara untuk female-nya ini akan kita hubungkan ke pin dari LCD ini. Selanjutnya untuk menghubungkan antara Arduino dan laptop atau komputer, kita membutuhkan kabel USB tipe B seperti ini. Kabel USB ini dapat teman-teman temukan di printer-printer atau juga bisa kalian beli di toko online. Sedangkan untuk paket bawaan dari Arduino Uno ini juga sudah disertakan, tapi kabelnya lumayan pendek sehingga saya gantikan dengan kabel printer yang ada di rumah. Nah, selanjutnya kita membutuhkan Arduino IDE. Nah, Arduino IDE ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, di mana kita sudah membahas tentang cara instalasi dan cara menggunakan Arduino IDE ini. Setelah itu kita perlu juga mendownload library dari Crystal I2C ini atau Liquid Crystal I2C. Untuk link pembelian dan link download semuanya akan saya sertakan di deskripsi di bawah. Tahap selanjutnya adalah kita akan menghubungkan LCD ini dengan Arduino. Nah, di mana pada LCD ini kita dapat lihat pada modul I2C-nya terdapat 4 pin. Yang pertama GND, VCC, SDA, dan SCL, di mana GND ini mewakili kutub negatif atau arus negatif. Nah, VCC ini mewakili arus positif, sedangkan SDA ini mewakili serial data dan SCL ini mewakili serial clock. Nah, ini kita akan hubungkan dengan kabel jumper yang berjenis female. Ini caranya mudah, cukup kita susun seperti ini, terus kita masukkan satu-satu. Nah, setelah itu kita hubungkan kabel dari ujung male ini ke papan mikrokontrol Arduino. Nah, di mana pada LCD ini dapat kita lihat GND diwakili warna ungu, VCC warna biru, SDA warna hijau, dan SCL warna kuning. Nah, di sini kita akan menghubungkan SDA pada pin A4 dan SCL pada pin A5. Seperti ini.
SDA pada A4, dan SCL pada A5. Dan untuk VCC-nya akan kita hubungkan pada 5 volt dan GND-nya pada GND. GND pada GND, VCC pada 5 volt, dan SDA pada A4 dan SCL pada A5. Sehingga dapat kita lihat seperti ini. Oke. Selanjutnya kita hubungkan antara Arduino dan komputer atau laptop menggunakan kabel USB-nya. Nah, oke, setelah itu maka LCD akan menyala dan Arduino juga akan menyala. Tahap selanjutnya adalah kita akan mendownload, setelah itu kita include library pada Arduino IDE. Nah, di sini kita bisa menggunakan 3 cara untuk include library. Cara yang pertama adalah kita bisa download langsung pada Arduino IDE-nya. Caranya adalah dengan kita masuk pada menu Tools, kita pilih Manage Library. Setelah itu kita cari jenis library yang kita akan gunakan. Di sini saya akan menggunakan library Liquid Crystal. Liquid Crystal. Nah, setelah itu kita cari yang memiliki modul I2C. Kita scroll terus sampai bawah. Nah, ini. Setelah itu kita temukan, maka kita bisa install. Nah, di sini saya menggunakan library dari Marco Schwartz. Siapa ini namanya? Sorry kalau salah. Setelah itu kita install. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita bisa download dari internet menggunakan zip file. Nah, di sini Liquid Crystal by Marco Schwartz atau yang tadi sama saja. Nah, ini kita download langsung di sini versinya yang terbaru latest. Nah, setelah file zip-nya seperti ini berhasil kita download, kita bisa coba lihat di menu download. Nah, di sini udah berapa kali saya download, udah banyak. Kita pilih salah satunya aja yang ini. Setelah itu kita copy, kita pindahkan ke tempat yang ini. Itu kita paste. Nah, cara yang kedua adalah kita masuk lagi ke Arduino IDE. Setelah itu kita masuk pada Sketch, kita include library. Setelah itu kita add zip library yang ini. Setelah itu kita cari pada menu desktop yang tadi kita simpan. Ini kita pilih ini, setelah itu kita open. Itu adalah cara yang kedua. Nah, setelah itu cara yang ketiga adalah kita bisa buka pada folder di mana kita menginstal Arduino atau Arduino IDE kita. Nah, di sini saya menginstalnya pada data C, program file 86 di folder Arduino. Nah, ini ada folder yang bernama libraries. Nah, file dari hasil ekstrak tadi kita bisa copy di sini. Yaitu dengan cara kita buka lagi, kita klik kanan zip extract to liquid crystal. Ini kita bisa copy. Yaitu kita kembali ke sini. Program data C, program file 86 Arduino libraries. Nah, di sini kita bisa paste langsung library yang kita download tadi. Itu kita continue. Nah, itu adalah 3 cara untuk include library pada Arduino IDE. Setelah kita selesai dengan proses wiring dan library, saatnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu coding. Nah, pada tahap coding ini saya akan menggunakan file example dari Liquid Crystal ini. Pertama kita ke ini dulu, ke file. Setelah itu kita ke example, kita cari Liquid Crystal. Nah, ini Liquid Crystal. Setelah itu kita cari yang Hello World. Nah, setelah itu kita bisa maximize dan kita lihat di sini. Nah, di sini akan saya jelaskan satu-satu di mana Liquid Crystal ini membutuhkan 2 library. Yang pertama itu adalah wire.h dan yang ketiga adalah Liquid Crystal i2c.h. Nah, ini berdua library ini kita perlu include
Setelah itu kita definisikan liquid kristalnya. Nah, ini kita ganti saja. Kita jadikan jadi 16 kali 2. Dan 16 adalah jumlah karakternya dan 2 adalah jumlah lainnya. Nah, setelah itu kita lanjut ke bawah, di mana pada void setup itu adalah lcd.init yang fungsinya untuk inisialisasi dari LCD ini. Selanjutnya kita ke bagian bawah, di mana kita akan menampilkan beberapa tulisan yang akan kita tampilkan pada LCD. Tapi di sini kita edit dulu karena ini tidak sesuai dengan LCD kita, di mana kita akan menampilkan hello world itu pada karakter ke 0. Nah, ini adalah urutan dari karakternya, sedangkan ini adalah urutan dari line-nya, di mana kita akan menggunakan karakter 0 pada line pertama. Setelah itu kita ketik pada karakter 0 lagi line kedua. Nah, ini selalu dimulai dari 0 ya, nggak dimulai dari 1. Nah, di sini pada line kedua atau line 1, kalau kita ketik di sini, kita akan ketik nama YouTube saya, Nichuan Tech. Nah, yang ke bawah ini karena sudah tidak punya line lagi, kita hapus. Nah, jadi pada outputnya nanti kita akan menginput hello world mulai dari baris atau karakter pertama di line pertama. Seperti itu cara bacanya. Setelah itu pada line kedua kita akan menampilkan tulisan Nichuan Tech dimulai dari karakter pertama pada line kedua. Seperti itu. Setelah itu coba kita verify. Setelah kita verify, kita upload. Nah, dapat dilihat di sini sudah muncul tulisan hello world dan tulisan Nichuan Tech, di mana line pertama pada karakter pertama itu adalah hello world, dan pada line kedua dan dimulai dari karakter pertama itu adalah Nichuan Tech. Oke teman-teman, agar kita lebih paham tentang liquid kristal ini atau LCD 16x2 ini, saya akan jelaskan lebih detail lagi, dimana pada LCD ini seperti pada saat kita coding tadi, kita sering mendengar 16x2. Apa sih sebenarnya 16x2 itu? 16 artinya adalah jumlah per line dari LCD ini dapat menampilkan 16 karakter. Sementara duanya merepresentasikan dari jumlah line. Jadi di sini ada dua line, 1, 2. Jadi total karakter yang dapat ditampilkan menggunakan LCD ini adalah 16 pada line pertama dan 16 pada line kedua. Nah, untuk mendefinisikannya tadi kita menggunakan angka 0. Angka 0 itu dimulai berarti dari karakter paling awal atau karakter pertama. Itu kita definisikan dengan angka 0. Jadi urutannya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Begitu juga untuk lainnya, kita mulai bukan dari 1 tapi kita mulai dari 0. 0, 1. Tapi jumlahnya ada 2, seperti itu. Nah, untuk ke I2C modulnya, di sini ada beberapa komponen yang perlu saya kenalkan juga. Pertama yaitu adalah komponen dari pinnya sendiri. Nah, pinnya ini ada 4 macam, yaitu pin untuk GND, VCC, SDA, dan SCL. Sementara di sini ada semacam adjustment gitulah, semacam adjustment, ya ini adjustment. Terus di sini ada chipnya sendiri, dan di sini ada kabel jumper untuk menyalakan dan mematikan backlight. Backlightnya itu yang ini. Nah, ini kalau kabel jumpernya kita cabut, backlightnya mati. Nah, setelah itu kita pasang lagi, backlightnya menyala. Nah, di sini seperti kita lihat tidak terlihat tulisan sama sekali. Nah, kadang teman-teman itu bingung. Setelah melakukan program, library, wiring, semua nggak ada yang salah, tapi tulisannya masih nggak muncul. Nah, itu masalahnya ada pada adjustment.
Nah, dimana pada adjustment ini kita perlu melakukan adjust pada brightness dari LCD ini. Caranya cukup mudah, kita cukup putar. Kita bisa menggunakan alat bantu obeng seperti ini. Mana ini kita putar saja seperti ini, putar pelan-pelan sampai pada tulisannya muncul. Nah, ini tulisannya udah mulai muncul tapi masih kurang. Kita putar lagi sedikit-sedikit saja. Nah, di sini keterangan ini terlalu terang. Kita kurangi lagi sampai pas. Nah, masih agak terang, kita kurangi lagi. Kita tambah sedikit. Nah, ini dia. Sudah pas banget. Nah, ini tulisannya maka akan muncul seperti ini. Cukup kita adjust di bagian belakang dan tulisannya akan muncul. Ada juga permasalahan gara-gara backlightnya, dimana backlightnya ini enggak terpasang sehingga tercabut dan tulisannya menjadi agak gelap seperti ini. Solusinya ya tadi kita pasangkan kabel jumper backlightnya lagi seperti ini, maka akan muncul tulisan dengan sangat jelas. Nah, itu dia penjelasan tentang LCD 16x2 dan modulnya yang bernama modul I2C. Oke, bonus untuk teman-teman semua, kita akan coba menggabungkan antara project kita sebelumnya dan project kita saat ini. Dimana sebelumnya kita membuat project untuk membaca suhu ruangan menggunakan DHT11. Nah, pada project sebelumnya itu suhunya itu cuma ditampilkan pada serial monitor. Nah, gimana kalau kita tampilkan suhunya itu atau hasil bacaannya itu di LCD? Nah, keren banget nggak tuh? Dimana project kita yang sebelumnya yang pernah kita buat pada video yang lalu, kita tinggal tambahkan library dari kristal I2C ini, dimana kita include wire H, kita include liquid crystal I2C, dan kita definisikan liquid kristalnya. Setelah itu lanjut ke bawah pada hasil bacaan sensornya, kita print pada LCD. Nah, di sini kita akan ngeprint hasil dari kelembapan dan juga hasil dari suhu. Nah, dimana di sini untuk menampilkan hasil dari kelembapan, kita cukup set kursornya dimulai dari karakter ke 0 pada line pertama. Nah, pada line pertama itu saya akan outputkan atau cetak huruf H yang merepresentasikan humidity. Kemudian pada nilai humidity-nya akan saya cetak pada karakter ketiga line ke 1. Setelah itu di belakang dari itu kita akan tambahkan persen. Karena persennya ini akan dicetak pada karakter kelima dan line ke 1 juga. Nah, untuk suhunya saya hanya akan mencetak Celsius untuk mempersingkat waktu. Nah, kita set kursornya itu di karakter ke-7. Kalau kita hitung itu di karakter ke-6 kalau pada LCD-nya. Dan di sini kita gunakan line 1 juga. Sama seperti di atas, kita cetak semua pada line 1. Setelah itu kita coba kita print pada LCD-nya. Kita compile dulu. Apakah sudah benar? Kita verify. Tidak terdapat error, kita bisa lanjut pada upload. Nah, setelah kita upload, dapat kita lihat pada LCD nilai humidity yang terbaca itu ada 71% dan suhu Celsius ada 33 derajat. Coba kita pastikan apakah sudah benar. Kita coba lihat serial monitor. Nah, dapat kita lihat di sini nilai kelembapan di sini 71%, suhunya 33 derajat Celcius. Maka hasil pada serial monitor dan hasil pada LCD sudah sama. Kita berhasil mencetak hasil bacaan sensor pada LCD. Sekian untuk video hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar di bawah. Dan jangan lupa jika kalian suka, di like dan di subscribe. See you!